Hal itu tampak dalam unggahan Instagram Ketua DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Dijelaskan bahwa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis. Ia datang ke Paris dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Adapun gelaran itu merupakan di bawah naungan Inter-Parliamentary Union atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Pertemuan itu diselenggarakan di kantor Majelis Nasional Prancis di Paris. Puan menyebut bahwa hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif selama lebih dari 73 tahun, sehingga pertemuannya dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara tersebut. Diketahui sebelumnya, hari ini DPR juga menggelar rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang keempat. Rapat paripurna itu bersamaan dengan wacana usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Selain PDIP, hak angket hingga kini telah diduduki oleh 5 fraksi lain, yakni P3, PKB, Nasdem, dan PKS. Rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta diwarnai interupsi soal hak angket Selasa 5 Maret 2024. Anggota DPR RI dari PKS, PKB, dan PDIP bersuara mengusulkan penggunaan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS misalnya mengatakan tudingan kecurangan di pemilu 2024 harus direspon serius oleh DPR RI. Kemudian anggota DPR fraksi PKB Luluk Hamidah menegaskan dukungannya terhadap hak angket supaya desas-desus kecurangan pemilu bisa diluruskan. Adapun Arya Bima dari fraksi PDIP mengungkapkan hak angket kecurangan pemilu 2024 berguna untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun interupsi soal hak angket ini tak direspon oleh pimpinan DPR RI yang hadir. Dalam rapat tersebut tidak tampak Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengambil alih sebagai pimpinan rapat paripurna. Politikus Gerindra itu membeberkan alasannya tak merespon serius soal usulan hak angket. Menurutnya pengajuan hak angket ada mekanismenya. Di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat paripurna hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan tentang tingginya harga beras. Ia menyebutkan pimpinan DPR, Komisi 4 DPR RI, dan Menteri Pertanian pekan depan akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Nah, saya tadi lebih menanggapi masalah misalnya tadi kekurangan beras tadi, kita langsung kemudian carikan solusinya untuk kemudian nanti dibicarakan dengan pihak pemerintah. Nah, itu aja. Tapi Bang Dasko, sebenarnya mekanisme untuk kemajuan hal itu seperti apa sih? Apa harus disampaikan kepada pimpinan DPR atau sebelumnya? Ya, kalau yang sudah ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan, kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Udah, itu aja. Tapi ini sudah dibahas di Rapim atau Bamus belum sih? Ya gimana Rapim membangun rapat anunya aja baru hari ini, kita baru rapat masuk sidangnya hari ini. Puan dan Caimin absen. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tak terlihat dalam rapat paripurna DPR RI kali ini. Diketahui Puan Maharani mengikuti kunjungan kerja ke Paris, Prancis dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Inter-Parliamentary Unions atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta itu hanya dihadiri oleh 3 pimpinan DPR RI,
Ketiganya adalah para wakil ketua yaitu Sudmi Dasko Ahmad, Lodewijk V. Paulus, dan Rahmat Gobel. Pembacaan pidato Puan pun akhirnya diwakili oleh Dasko di podium. Kemudian marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang akan saya wakili untuk. Selain itu, berdasarkan absensi Sekretaris Jenderal DPR RI, rapat paripurna itu dihadiri oleh 164 orang dan izin 126 orang. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.